Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ya pembahasan tentang pola keseimbangan. Keseimbangan yang sudah kita pelajari kemarin ada 3 ya. Keseimbangan pada mental atau jiwa kita, yang kedua keseimbangan pada tubuh, yang ketiga adalah keseimbangan spiritual. Keseimbangan jiwa dan mental sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada keseimbangan pada tubuh. Keseimbangan pada tubuh juga sudah kita bahas tentang pola makan. Karena memang keseimbangan tubuh itu ada 3 ya. Pertama adalah pola makan, pola pikir, dan pola tidur. Sekarang kita sedikit membahas pola pikir. Dan sebenarnya pola pikir ini erat hubungannya dengan mental ya, yang sudah kita jelaskan. Jadi sebenarnya tidak panjang dan tidak perlu kita jelaskan lagi sebenarnya kalau teman-teman sudah melihat video saya yang menjelaskan tentang keseimbangan mental dan jiwa. Pola pikir itu di dalam pengobatan tradisional dikuasai oleh jantung. Jadi di dalam pengobatan tradisional itu rumahnya pikiran itu di jantung. Berbeda dengan pengobatan konvensional ya. Kalau konvensional itu rumahnya pikiran adalah akal ya, adanya di otak sini ya. Nah, kalau di tradisional pikiran itu di kalbu, di jantung. Nah, dia tempatnya sedih, tempatnya bahagia, berpikir, cerdas, itu ada di jantung. Dan pikiran yang baik, pikiran yang jernih itu berhubungan erat dengan energi dan esensi. Nah, memang ya dalam pengobatan tradisional itu saling berkaitan antar organ, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana pola yang 3 tadi itu juga tidak terpisahkan, saling berhubungkan antara mental, spiritual, dan tubuh itu saling berhubungan. Nah, tubuh ini terbagi menjadi 3 lagi. Pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya itu juga saling berhubungan. Apabila ini tidak seimbang maka akan menyebabkan sakit. Jadi teman-teman ya, pikiran ini pikiran ini akan sehat jika esensi dan energinya kita penuh. Energi dan esensi ini didapat dari pola makan. Nah, balik lagi, makanan yang kita makan itu akan menjadi esensi, akan menjadi energi. Makanan yang seimbang unsur panas dan dinginnya itu akan menjadikan energi dan esensi yang menyebabkan pikiran kita baik. Nah, teman-teman ya. Nah, esensi ini berhubungan dengan ginjal. Ginjal ini nanti esensi terbagi 2. Esensi yang didapat dari bawaan orang tua dan esensi yang kita dapat dari makan dan minum. Nah, pola makan lagi. Energi pun sama. Pada saat makanan kita makan masuk ke lambung dan diproses menjadi saripati makanan, dikirim ke limpa, oleh limpa dikirim naik ke atas ke paru-paru, diproseslah di situ energi. Jadi teman-teman, semuanya dalam pengobatan tradisional itu saling berhubungan. Pikiran akan bagus, pikiran akan baik tinjau dari sisi pengobatan tradisional, bagusnya energi dan penuhnya
Baik ya, tadi ya sudah dijelaskan tentang pikiran. Sekarang apa sih yang berhubungan dengan pikiran sehingga nanti pola pikir kita itu seimbang? Yang berhubungan dengan pikiran tuh ya emosi. Ada emosi gembira, emosi sedih, emosi ya macam-macam yang itu bisa menyebabkan teman-teman itu kesehatannya berkurang dari sisi pikiran. Cemas berlebih, gondok, dongkol, emosi, marah, bahagia, itu adalah bagian-bagian daripada emosi. Nah, emosi ini yang tadi saya sebutkan tuh bisa menimbulkan penyakit pada tubuh kita apabila semua itu dilakukan secara berlebih, tidak seimbang. Ada contoh di buku literatur klasik karya Kaisar Kuning. Itu seorang penuntut ilmu ya, seorang pelajar yang dia itu tidak pernah lulus dalam ujian negara. Sehingga suatu ketika ikut ujian dia lulus. Kelulusannya ini menyebabkan dia sangat gembira, sangat bahagia, sehingga bahagianya dia ini sangat berlebihan sampai mempengaruhi kewarasan otaknya. Nah, temannya ini mengetahui itu, akhirnya temannya mengabarkan bahwa dia itu tidak lulus, sehingga timbullah rasa kecewa, timbullah rasa sedih, timbullah rasa takut pada pelajar tersebut. Akhirnya sembuh dari penyakit. Nah, seperti itulah hubungannya pikiran rasa bahagia, gembira itu berhubungan erat dengan jantung. Ketakutan itu berhubungan erat dengan ginjal. Kecewa, sedih itu bisa berhubungan erat dengan lambung. Maka semua pola pikir kita itu harus seimbang, tidak boleh berlebih dan tidak boleh juga kurang. Ada teman saya, orang tuanya itu punya menantu kesayangan. Menantunya ini meninggal sehingga menyebabkan orang tuanya itu sangat sedih berlebih. Pada saat sedih berlebih ini yang berkepanjangan, terasa sesak di dada dan diperiksakan ke dokter sehingga dia itu divonis oleh dokter kena jantung koroner. Ya, seperti itu teman-teman. Pikiran itu bisa menyebabkan tubuh kita itu sakit. Jadi teman-teman sekalian ya, jangan terlalu berlebih lah. Kalau kita punya masalah, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditanggung sendiri. Ditanggung bareng-bareng sama istri, ditanggung bareng-bareng sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu sama Allah. Ya teman-teman ya. Demikian ya yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.